Jadi hari ini kita coba demonstrasi sambung pucuk ini, alpukat, kemudian durian, sama nanti kita belajar juga stek sama sambung lah ya itu ya, Iya, stek sama anggur. sambung dari anggur. Nah daripada kemarin saya udah jelaskan, mungkin masih ngambang-ngambang. Kalau sambung belum ya? Belum. Nah jadi kita belajar dulu, nanti minggu depan kan kalian udah bisa ini Praktek membayangkan. sendiri. Nah, nanti kita belajar secara teorinya. Kemudian saya rasa ini yang bakal kalian ingat, paling kalian ingat. Lebih gampang membayangkan, nanti kalian juga ingat. Silakan dimanfaatkan waktu ini karena kita kunjungan ini nih kalau mungkin pasti ada yang kunjungan lagi nanti ini. Ada tugas kan Kunjungan sendiri ya Kleo Bang. Kunjungan sendiri masing-masing. Ya, silakan. Nah, kita coba demonstrasi. Saya perkenalkan dulu. Ini adalah Bang Teja. Teja ini Teja Rais Bauti. Beliau juga alumni dari Fakultas Pertanian tahun 2016. 18 ya? Bang. 18. Tuanya Kak. 18. Jadi 18. Masuknya Jadi Bang 18. Teja ini kebetulan dulu kami satu sekolah SMA. Kemudian kuliah juga sama di pertanian, satu kontrakan satu rumah. Jadi saya tahu betul gimana walaupun masih mahasiswa dia sudah mulai merintis ini. Jadi tidak ada alasan bahwa saya sibuk kuliah Pak. Teja ini juga aktif di organisasi kayak gitu. Jadi bisa membantu ngimbangin waktu antara kuliah, organisasi sama usaha gitu. Jadi mungkin biar ini Bang Teja lah yang menjelaskan. Waktu dan tempat saya silakan. Oke, makasih Pak dosen muda kita ya. Pak Sapriyadi ya manggilnya ya. Betul nggak? Nah, kalau saya manggilnya Abang karena kayak Abang sendiri dah beliau nih. Kami betul tadi dibilang sama dia itu satu tempat tinggal dulunya gitu kan. Jadi kayak udah jadi keluarga lah kami, satu sekolah, satu kampus kayak gitu kan. Nah, satu kampung lagi, satu kecamatan gitu kan, walaupun kampungnya agak sebelahan. Jadi kayak langsung saja lah ya kita Bang ya, terkait merintisan usaha nanti sambil ngalir aja gitu kan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Ini kita bakalan praktek terkait nyambung alpukat dan grafting. Dari awal penyemaian lah ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau ini nyoba nyambung nanti kan dari awal persiapan batang bawah dulu nih. Ini namanya understamp atau enggak rootstock. Iya kan? Batang bawah lah lebih simpelnya. Jadi ini kita dapatkan ini nih dari bijinya dulu nih. Ada enggak pernah beli alpukat enggak? Pernah kan? Nah, itu kan ada bijinya tuh. Nah, nanti disimpan bijinya, dibersihkan dari kulit-kulit arinya, dibuang kulitnya kan, kemudian disemai. Disemai maksudnya tuh kayak di tempat yang enggak terkena hujan langsung sama enggak terkena sinar matahari langsung. Jadi kayak kita semi etiolasi lah kayak gitu. Ngapa Bang kayak gitu misalkan? Biar persentase tumbuhnya biji ini ke cambahnya itu lebih tinggi kayak gitu kan. Umurnya tuh kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan sampai jadilah kayak gini. Nih, bisa diperhatikan. Nanti sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita tanam kayak gini kan, udah bisa di lahan kayak gitu. Cuman karena kita nih akademisi yang memang jurusan di agroteknologi ya, fokusnya ke tanaman ya kayak gitu kan. Kita kalau bisa pangkas masa panennya atau enggak waktu kita panen itu lebih cepat lah kayak gitu bahasa simpelnya. Kalau dari biji bisa, cuman mungkin nanti kita udah anak 3 mungkin kayak gitu kan atau udah bercucuk baru bisa berbuah kayak gitu kan. Kita perbanyakan secara vegetatif yaitu sambung ya. Sebenarnya kalau saya nyebutnya ini kombinasi antara batang bawah yang dari generatif dari biji, kemudian kita grafting dengan batang tua ataupun batang atas nih. Ini namanya entres ya, batang atas kayak gitu. Nah, ini diambil dari pohon yang udah produktif. Tadi kita ngambil di situ tuh hanya untuk sekedar sampel ya untuk kita ini kan. Kalau misalnya kawan-kawan nanti yang untuk memang perbanyakan sendiri di rumahnya atau di mana kayak gitu kan, bisa ngambil dari pohon yang udah berbuah kayak gitu kan. Nah, langsung ke teknisnya. Ini udah umur 1,5 bulan nih batang bawah alpukatnya ataupun rootstocknya ya. Kita potong kurang lebih 20 cm ya. Tujuannya tadi kita perbanyakan ini tahu kan biar cepat masa panennya kayak gitu kan. 3, 2 atau 4 tahun tuh udah mulai berbuah kalau misalnya kita lakukan ini. Ini kita potong nih. Batang bawahnya kurang lebih sejengkal ya, 20 sentian. Dipotong rata. Usahakan untuk alat potong itu yang steril ya.
yang steril, yang bersih. Tangan kita juga harus steril gitu kan. Karena kalau hanya alat, tangan kita kotor-kotoran itu bakalan kontaminasi nanti nih proses graftingnya. Ini kita potong rata ya. Nih. Nah, kemudian kita belah. Nampak enggak? Nah, kita belah kayak gini nih. Dibelah tengah-tengahnya. Kayak gitu kan. Ini namanya sabung pucuk sistem pi ya. Ngepi kayak gini nih. Kedalaman kita potong tuh 2 sampai 3 sentian lah kayak gitu. Cuman pas motongnya nanti kalau mau praktek hati-hati ya. Jangan sampai terkejut gitu kan, bisa-bisa nih apa namanya? Luka kayak gitu. Pelan-pelan ya, misalnya enggak bisa langsung tadi gini, digini-gini kan gitu kan. Pokoknya hati-hatilah pada saat proses graftingnya. Lalu kita ambil batang atas nih. Usahakan untuk entres ataupun batang atas nih yang enggak tua benar dan enggak terlalu muda. Sedanglah dia posisinya nih. Nah, ini contohnya nih. Jadi tadi kita ambil dari batang yang udah berbuah. Kalau misalnya apa ya? Belum berbuah itu sebenarnya bisa ya untuk perbanyakan generatif ya. Karena generatif nih vegetatif, sorry. Vegetatif ini cenderung sama kayak pohon induknya kayak itu. Misalnya dari gen yang udah pernah berbuah. Jadi kita ambil entresnya nih, bakalan sama dia. Beda dengan yang dari biji nih, bisa jadi berubah. Itu presentasinya di atas 70% untuk apanya ya? Kecenderungan tidak sama dengan pohon induknya. Jadi hanya sekedar sebatas apa ya? Sebesar 20% lah kayak gitu yang kemungkinan sama dengan pohon induknya kalau kita tanam dari biji kayak gini. Itu kan. Jadi kita pangkas dengan perbanyakan sambung pucuk nih. Ini namanya sambung pucuk ya, kita potong entresnya nih. Kayak gini nih. Kurang lebih panjangnya. Ya kan? Barulah kita sayat. Sayatnya ini bentuk pi ya. Nah, kayak gini. Usahakan sekali tapi dia rata, enggak bergelombang. Ini perannya tadi ngapalat kita harus tajam kayak gitu kan. Sama bersih. Sekali ngepi, panjangnya usahakan sama dengan yang ini nanti nih yang kita sayat tadi. Kita balas sekali lagi. Ini nih. Nah. Dah, diratakan. Kayak gini nih. Baru kita tancapkan sini kan. Diselipkan ya. Kayak gitu. Gini lah dia. Kemudian kalau mau susah ngikat, tengoklah. Dalam bentuk pi kan. Oke ya, usahakan ininya yang sayatan ini nih. Kan ada batas sayatannya ya. Nah, ini itu tenggelam. Termasuk semua. Nah, kayak gitu. Kalau kemudian kita ikat ya. Ngikatnya enggak harus full benar. Ini namanya wrapping nih. Wrapping tahu enggak untuk apa? Pembungkus buah tuh. Cuman kita potong-potong kayak gitu. Tinggal ikat ya kayak gini nih. Nah, dibalut ya. Ini enggak harus kuat benar, enggak agak lemah benar gitu, sedang ya dia, jangan sampai ngejepit. Ini kayak gini nih kan. Nah, ini yang pertama. Sekali lagi lah ya untuk ininya. Ini batang bawah nih. Kalau misalnya ini mati, kan tumbuh lagi. Ini kan mati nih. Kan gagal kan. Jadi kita bisa sisip ulang. Kayak gitu. Kita ganti, kita sekali lagi lah gitu kan. Di sininya bisa atau enggak di sininya. Bebas nih. Kalau saya sukanya di sini, cuman kita prakteknya lah ya, di batang yang baru. Karena ini udah agak ketuaan. Nah, jadi kayak gini nih. Kita nyulam ya bahasanya, nyulam grafting. Sama prosesnya kita belah juga. Kemudian ukuran entres ya tadi lupa ya. Ukuran entres usahakan sama dengan apa? Yang di bawah kayak gitu. Kalau misalnya terlalu enggak bisa sama, jangan terlalu inilah. Terlalu banyak gitu bedanya ukurannya. Jadi kan nah, ini kita ambil pucuknya nih, ini daunnya, kita buang. Tadi ini ada daun juga ya. Ini kita buang dari belakang tadi. Nah, dihilangkan daunnya. Ini siapa nih? Bukan kawan kita kah? Oke. Ini ya, nah sama kita potong. Ini kayak gini nih. Sama kan? Kita masukkan. Nah, satu lagi nih kalau misalnya susah ngikatnya, kita ada alternatif lah untuk khusus alpukat ya. Sama durian bisa pakai ini. Ini namanya grafting clip. Jadi kita nggak perlu pakai ikat. Pakai gini kan ya, pakai jepit ya dia. Kayak gini. Yang penting ininya enggak goyang. Udah? Oke kan? Nama enggak? Ini nih. Lalu kalau udah kayak gini, kita bungkus. Karena kalau misalnya enggak kita bungkus tuh penguapan bisa tinggi gitu kan. Kita harapkan ini nih tumbuh nanti nih.
Kalau nggak kita bungkus nanti dia kering, otomatis gagal kayak yang tadi kan, kayak gitu. Nah ini kita bungkus, ini namanya plastik es lilin ya, kita potong, masukkan ke sini kayak gini. Yang satunya lagi, ini agak sulit nih, mau agak besar deh sebenarnya kantongnya. Oke, kayak gini lah deh, ini udah jadi dah nih. Tapi perlu diperhatikan kalau gini belum belum berarti tumbuh ya, kita masih banyak cara tahap selanjutnya gitu kan. Pertama kita masukkan ke tempat yang di belakang tuh, tempat penyimpanan grafting. Kemudian usahakan media tanamnya ini jangan terlalu kering atau terlalu basah. Rotasi kita nyiram tuh 3 sampai 4 hari sekali ya. Nanti kalau ada tunas air, misalkan ini tumbuh tunas air ini di sini nih. Nah, itu kita buang. Kita tuh mau numbuhkan yang di atasnya kayak gitu. Karena kalau misalnya ada di sini tumbuh tunas, nanti aliran unsur hara atau nutrisi itu larinya ke sini dia, nggak sampai ke atas gitu. Itu harus kita buang. Kayak gitu. Ya mungkin itu ya untuk alpukat. Nah, ini contoh yang udah jadi nih. Nih, yang udah umur 3 sampai 4 mingguan sejak kita grafting kayak gitu kan. Dari sini ini baru kita oper polybag, besarkan. Karena nutrisi dalam sini ini udah habis dah. Jadi kita besarkan polybagnya ke sini, lalu kita simpan ke tempat yang panas. Nah, sekitar umur 4 sampai 5 bulanan dia kayak gini lah nih yang siap jual. Kayak gitu. Ini ada sertifikatnya. Jadi kalau bisa usahakan bibit kita tersertifikasi dinas terkait gitu kan, biar kayak legal bibitnya kayak gitu kan. Sumpama ada proyek dari pemerintah ataupun dewan ataupun desa, kita bisa masuk. Kalau bibit kita ini terdaftar gitu kan. Itu nanti perizinannya bisa anu lah ya. Kalau misalnya ada yang mau jadi pembibit gitu kan, nanti usahakan kita harus tersertifikasi orangnya sama barangnya kayak gitu. Biar bibit yang kita jual tuh aman. Itu ya untuk alpukat. Langsung kanok ke Bang. Boleh. Atau mau ada yang ditanya dulu nih masalah Tanya. alpukat. Atau satu-satu. Ah. Pemindahan dari lebih kecil ke lebih besar tuh, bijinya tuh kita buangkan atau kita bijinya usahakan dipertahankan ya. Ini di dalamnya ada biji nih. Ini. Ya kan? Di dalamnya ada biji. Ini kita sobek nih kan. Misalkan udah saya pindah nih. Ini kita sobek. Siram dulu ya, jangan lupa ya. Sebelum pindahkan ini disobek, masukkan ke sini nih. Kayak gitu. Bijinya ini tenggelam sampai batas di sininya. Karena harapannya apa ya? Ini nih masih mengharapkan makanan dari sini. Ini nutrisi makanan mereka nih, cadangan makanan untuk dia tumbuh gitu kan. Nanti dia bakalan busuk sendiri dan daun ini pun udah besar kayak gitu. Oke ya. Oke, lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Potensi alpukat enggak mau ditanyakan enggak sih? Kalau kita berkebun alpukat gitu kan. Harga bibitnya satunya nih 75 sampai 100 ribuan. Yang bibit kayak gini. 50 yang belakang, ukuran di bawah standar. Yang di belakang nih itu masih di bawah standar, Bang. 50 ribuan. Kalau yang udah masuk standar sertifikasi kayak gini nih, umur 6 sampai 7 bulan dia 75 sampai 100 ribuan per batangnya kayak gitu. Tinggal nanti menyesuaikan permintaan pelanggan kita lah kan. Misalnya dia mau yang kecil, kita kasih yang di bawah standar kayak gitu kan. Karena mungkin mengurangi modal untuk dia berkebun kayak gitu kan. Tinggal kita sesuaikan. Cuman standar bibit kita ya kayak gini, ada dasi birunya atau sertifikat birunya dari Dinas Pertanian ya, atau UPT Benih Provinsi Kalimantan Barat nih. Nggak bisa sembarangan nih kita dapatkan ininya nih kayak gitu kan. Ada proses-prosesnya kayak gitu. Oke, gimana yang alpukat? Kalau nyemainya perlu disiram nggak, Bang? Nyemai biji. Itu perlu. Tadi ada nengok ke Bang, kumbung semainya Bang. Itu kumbung semai itu harus ditutup tuh. Kita seminggu sekali sih nyiramnya di situ. Karena kan nanti ditutup tuh kan. Kita lihat juga sih kondisi media tanam. Kalau misalnya udah kering kan nampak tuh. Udah putih agak kering-kering tanahnya baru kita siram itu. Rotasinya 5 sampai 7 hari sekali kita nyiramnya di situ. Karena air itu sangat penting ya untuk proses pertumbuhan dari benih. Benih namanya ini masih benih nih kalau dari biji kan kayak gitu kan. Teorinya kayak gitu. Kalau ini baru udah jadi bibit gitu kan. Ada lagi? Bang? Jadi tanya kapan kira-kira tahu bakal tumbuh atau enggak? Sambungannya. Sambungannya. Nah, ini bisa kita ketahui gagal berhasilnya grafting nih 3 sampai 4 mingguan. Kalau gagal dia tuh hitam kayak tadi tuh. Kalau misalnya dalam 3 minggu dia masih hijau kayak gini, itu insya Allah bakalan tumbuh tunas nanti dia dari sini nih. Nah, kayak gitu. Ini kan ada 4-5 tunasnya, nanti kita jadikan satu ya tunasnya. Ini kita rompel, kita buang. Misalnya kayak ini, kita pilih yang bagus. Nah, jadinya satu kayak gini deh. Ujungnya jadi kayak gini. Nah, biar dia pertumbuhannya tuh ke situ dia tuh, ndak terbagi. Kayaknya kan 2 nih harus kita buang gitu. Cuman usahakan pas ngebuang ini udah dipindahkan ke sini biar aman.
Takutnya nanti pas kita pindah polybag gitu kan ya, tersentuh lalu terpatah satu kan. Nah, ini masih ada gitu kan. Nah, kalau udah pindah situ kan aman kayak gitu kan. Oke. Lanjut kah? Lanjut Bang ya. Oke, tolonglah ini ditukar. Kita ke durian dulu ke anggur dulu nih. Durian. Pak dosen ini jak berdiri kan. Nah, ini turunkan. Ini pasti tidak familiar lah dengan benda ini kan. Durian nih. Biasanya kalau dari daerah nih kemarin habis banjir gitu buahnya kan, musim. Jadi durian kita sama ya sistemnya ya. Kayak kita ambil biji dari toko atau enggak dari kita ada panen durian gitu kan ya. Bijinya dikumpulkan, dibersihkan sampai sebersih mungkin. Usahakan yang ada kayak lendir-lendir atau enggak getah-getah itu hilang. Biasanya kami nyucinya itu pakai sabun malahan, pakai rinso, pakai deterjen kayak gitu kan. Biar glowing bijinya, enggak mengapa. Sama enggak, kemudian setelah dibersihkan kita rendam